Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raha Beatrice Naomi. Saya dari Ilmu Kelautan kelas C, kelompok 8, Oceanografi dengan NIM belakang 197. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengolah data gelombang. Nah, di sini saya sudah membuka data yang diberikan oleh kakak asisten praktikum. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan di sini kita mencari tinggi gelombang. Nah, cara mencari tinggi gelombang dengan cara mengurangi dari tinggi puncak dan juga tinggi lembah. Mari kita lakukan. Untuk menambahkannya, kita bisa menggunakan rumus pengurangan. Di sini kita tulis dulu ya teman-teman. Tinggi gelombang. Di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan B2 dikurang C2. Ini nah di sini kan udah keluar semua nih datanya, jadi kita nggak perlu susah-susah lagi ngitung, kita tinggal drag di sini sampai data ke 200 teman-teman. Jadi data yang diberikan oleh kakaknya ada 200 data, dan ini bisa mempermudah kita dalam melakukan pengerjaan karena kan datanya ada 200 biar cepet ya. Nah, ini sampai sini dia udah secara otomatis mengurang sendiri teman-teman. Nah, karena data-data ini masih belum berurutan ya teman-teman, ini masih berantakan ya kan, ini nggak berurutan, jadi kita drag dulu nih semuanya dari nomor sampai periode, dari data pertama sampai data ke 200. Ini kalau udah semua kita drag, terus kita pencet yang sort and filter, yang custom sort kita pencet. Nah, di sini yang sort by ini kita yang tinggi gelombang. Nah, yang order largest to small, jadi dari data terbesar sampai data terkecil. Kita pencet OK. Nah, untuk nomornya kita drag lagi 1 sampai 200 supaya ini bisa berurutan ya teman-teman. Kita pencet lagi sort and filter, kita yang dari terkecil sampai terbesar. Nah, ini kita okein, terus akhirnya sudah bisa tersusun dengan rapi. Seperti itu teman-teman untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita lanjutin ke langkah-langkah berikutnya. Kita melakukan langkah perhitungan. Untuk perhitungan yang pertama kita lakukan adalah jumlah. Nah, kita menghitung jumlah tinggi gelombang dan periode. Jadi rumusnya, nah kita ke bawah ke data di bawah 200. Di sini kita tulis jumlah, terus nah di sini kita pakai rumus sum ya teman-teman. Sum rumusnya D2 titik 2 D21. Nah, D2 ini kenapa aku masukinnya D2? D2 ini data dari gelombang yang pertama nih teman-teman. Nih, ya kan dia ada di D2, dan oh maaf teman-teman, ini maksud aku 201. Nah, jadi ini penjumlahan ya teman-teman. Nah, untuk jumlah periode kita lakukan hal yang sama dengan sum E2 titik 2 E201 enter. Nah, yang kedua kita hitung yang H dan T minimal ya. Nah, yang di sini yang kita gunakan itu, kita menggunakan 20% dari data yang ada, 10% dari data yang ada. Jadi kalau 10 dari 200 data itu kita menggunakan 200 data.
Jadi kita menghitung data pertama sampai data ke 20 saja. Nah, rumusnya sama dengan average buka kurung D2 titik 2 D21. Nah, kenapa aku pakai D21? Karena D21 itu terletak di situ data ke 20 teman-teman nih. Data ke 20 ada di D21. Lalu kita lanjutkan juga yang periode sama dengan rumusnya sama ya, average E2 E21. Nah, ini kita udah dapet ya teman. Lalu selanjutnya kita hitung H, lalu kita enterin. Ini sebenarnya bukan ini ya, ini H dan T signifikan. Nah, untuk perhitungannya ini adalah 33% dari jumlah data. Berarti data yang kita pakai 33 dari 200 itu kita pakai 66. Berarti sama dengan average titik 2 E2 D2 sama dengan D67. Enter. Ternyata salah teman-teman. Oh, ini ada titik 2. Jadi kita harus teliti ya. Nah, nanti dia keluar data, kita lakuin hal yang sama di sini. Average E2 titik 2 E67. Nah, ini udah dapet ya teman-teman. Jadi dua-duanya sama-sama data yang kita gunakan yang untuk signifikan hanya 33 data, yang ini ada 20 data. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi rumus H dan T maksimal. Jadi ini kita pakai keseluruhan data karena maksimal ya, jadi kita pakai 100% data. Jadi kita pakai rumus average buka kurung D2 jadi kita pakai keseluruhan kayak tadi yang jumlah. Nah, kita lanjutin yang di sebelahnya, average buka kurung E2 titik 2 E201. Nah, 201 ini kan data ke 200 kan, jadi bisa disimpulin minimal itu 20 data, signifikan itu 33 data, dan maksimal itu ada 100 data teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita lakuin perhitungan yang terakhir, yaitu perhitungan dari korelasi. Nah, ini tuh kita menggunakan rumus sama dengan korel buka kurung D2 titik 2 D102 D201 teman-teman, titik koma E2 titik 2 E201. Enter. Ternyata belum teman-teman, maaf. Korelnya ternyata tulisannya. Nah, nih teman-teman. Nah, setelah itu kita membuat grafiknya nih teman-teman. Kita ke insert, kita ke ini, kita pilih yang sebentar teman-teman. Nah teman-teman, setelah itu kita akan bikin grafik kan tadi. Nah, kita pakai insert di sini kan, terus kita pakai yang ini nih teman-teman, yang scatter XY or bubble chart. Nah, kita pakai yang ini nih, scatter only. Jadi yang ini kan dia ada with smooth lines, marker, yang lain-lain. Nah, ini kita it's only scatternya aja teman-teman yang kita pakai di sini. Nah, setelah itu, nah teman-teman tadi sempat salah ya, ternyata yang ininya harus kosong. Jadi kita pencet yang kotak kosong dulu, baru kita bisa melanjutkan yang lainnya ya teman-teman. Nah, ini kita klik kanan, kita select data. Di sini kita add data. Nah, series names-nya itu regresi gelombang.
Nah teman-teman, kita lanjutkan. Untuk di X value nya kita masukin yang periode gelombang dari data pertama sampai data ke 200. Jadi kita drag dari 1 sampai 200. Ya rada banyak ya, ini pasti ini kita sampai di ini yang 200. Untuk yang Y nya ini kita pakai yang tinggi gelombang yang di sebelahnya persis, kita drag lagi sampai bawah, jadi jangan sampai kelewatan, cukup di 200. Terus kita di sini kita okein, kita naik lagi, kita lihat. Nah ini dia udah keluar grafiknya kayak gini. Judulnya kan ada regresi gelombang dan hasilnya dia titik-titik ya teman-teman. Di ini kita pencet yang chart elemen, kita tambah yang axis title-nya. Jadi dia ada yang di kiri kanan. Terus kita checklist juga yang legend-nya ya teman-teman. Nah, yang di sini kita horizontal, yang di bawah dulu kita ganti jadi di sini periode, dan yang di sini kita tulis jadi tinggi gelombang. Nah, terus ini kita klik titik-titik, salah satu titik biru ini sampai ada titik-titik kecil kayak gini, kita klik kanan. Terus kita ini yang add teman-teman, kita scroll ke bawah, terus kita pencet yang display equation sama R squared value on chart, jadi sama kayak data SSK ya. Nah ini udah kita kasih, ini kan ada trend line-nya, ada garisnya, dan dia ada keterangannya ya kan. Nah di sini ada rumusnya juga, jadi kita bisa geser supaya bisa lebih kelihatan teman-teman. Nah setelah itu ini datanya, kita regresi gelombangnya untuk datanya ini sudah selesai. Jadi sekian video tutorialnya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Untuk